kepada Universitas Siber Asia dan semua teman-teman yang menyaksikan video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang Cyber Security Management sebuah perusahaan. Untuk perusahaan yang saya ambil yaitu Tokopedia. Ini adalah topik bahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk profil perusahaan singkatnya, Tokopedia itu jenis perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan e-commerce. Bidang usahanya marketplace daring dan mempertemukan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia. Untuk layanan digitalnya ada 4. Yang pertama, platform marketplace berbasis website dan aplikasi. Yang kedua, layanan pembayaran, yaitu Tokopedia Pay. Yang ketiga, Tokopedia Seller Center untuk penjual. Yang keempat, integrasi dengan layanan logistik, yaitu jasa pengiriman dan dompet digital, yaitu OVO dan GoPay. Jumlah penggunanya saat ini sudah mencapai kurang lebih 100 juta pengguna aktif bulanan. Untuk sistem yang dikelola ada 3. Yang pertama, sistem transaksi real time. Yang kedua, infrastruktur cloud untuk penyimpanan data dan layanan back-end. Serta yang ketiga, sistem notifikasi chat pelanggan serta dukungan chatbot berbasis AI. Untuk analisis cyber security yang dihadapi ada 5. Yang pertama, kebocoran data pribadi pengguna. Ini pernah terjadi pada tahun 2020. Yang kedua, serangan DDoS, yaitu lalu lintas yang membanjiri server dapat membuat situs tidak dapat diakses. Yang ketiga, manipulasi transaksi oleh aktor jahat, baik dari eksternal maupun potensi orang dalam atau insider threat. Yang keempat, serangan phishing dan social engineering, yaitu penjahat cyber dapat menyamar sebagai Tokopedia untuk mencuri informasi login. Serta yang terakhir, serangan pada API dan integrasi pihak ketiga, yaitu celah pada mitra logistik atau pembayaran bisa dimanfaatkan untuk membobol sistem Tokopedia. Rencana cyber security management yang akan dilaksanakan, yang pertama tujuan dan prinsip utamanya. Tujuannya ada 3. Yang pertama, menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna dan mitra. Yang kedua, menjamin layanan e-commerce berjalan stabil dan aman. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital Tokopedia. Untuk prinsip utama yang diterapkan ada 4. Yang pertama, confidentiality, integrity, dan availability atau yang dikenal CIA triad. Yang kedua, zero trust policy. Tidak ada sistem atau pengguna yang secara otomatis dipercaya. Yang ketiga, least privilege, yaitu setiap pengguna hanya mendapat akses yang benar-benar dibutuhkan. Serta yang keempat, compliance, atau patuh terhadap regulasi perlindungan data, seperti Undang-Undang PDP. Model cybersecurity yang digunakan ada 3. Yang pertama, Zero Trust Security Architecture. Semua permintaan akses diverifikasi baik dari dalam maupun luar sistem. Yang kedua, Defense in Deep. Kombinasi perlindungan dari endpoint, jaringan aplikasi, hingga user awareness. Serta yang terakhir, Security by Design. Keamanan diintegrasikan dalam proses pengembangan aplikasi dari awal. Untuk infrastruktur teknologi dan kebijakan internalnya, masing-masing ada 5. Untuk infrastruktur teknologi, yang pertama firewall dan web application firewall atau WAF untuk menyaring trafik berbahaya. Yang kedua, sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS. Yang ketiga, autentikasi 2 faktor dan OTP untuk transaksi penting. Yang keempat, enkripsi data dengan TLS dan AES 256.
Serta yang kelima, backup harian dan disaster recovery plan berbasis cloud atau EWS. Untuk kebijakan internalnya, yang pertama, pelatihan keamanan cyber rutin untuk semua karyawan. Yang kedua, kebijakan kontrol akses berbasis peran atau RBAC. Yang ketiga, audit log dan pemantauan aktivitas mencurigakan. Yang keempat, bug bounty program untuk mendorong penemuan celah keamanan dari komunitas eksternal. Serta yang kelima, simulasi respon insiden secara berkala. Strategi mitigasi dan rencana respon insidennya, strategi mitigasi ada tiga. Yang pertama, email dan link filtering untuk mencegah phishing. Yang kedua, pemindahan kode secara otomatis sebelum merilis aplikasi baru. Yang ketiga, peninjauan keamanan pada integrasi API dan mitra pihak ketiga. Untuk rencana respon insiden ada 6. Yang pertama, deteksi sistem SIEM atau Security Information and Event Management, memantau insiden secara real time. Yang kedua, identifikasi. Tim keamanan menilai skala dan sumber insiden. Yang ketiga, penanggulangan. Isolasi sistem yang terdampak, cabut akses yang mencurigakan. Yang keempat, pemulihan. Pulihkan dari backup, tes sistem untuk memastikan bebas dari ancaman. Yang kelima, pelaporan. Berkoordinasi dengan regulator dan beri notifikasi kepada pengguna. Serta yang terakhir, evaluasi, laporan forensik, dan penyempurnaan SOP keamanan. Kesimpulannya, sebagai salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia, Tokopedia menghadapi tantangan keamanan cyber yang sangat kompleks. Dengan penerapan arsitektur Zero Trust, pertahanan berlapis, dan kebijakan internal yang ketat, Tokopedia mampu memitigasi risiko serta menjaga keberlangsungan layanan dan kepercayaan pengguna. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.